Bayangkan sebuah piring makanan. Di atas piring itu ada masa depan dari jutaan anak di Indonesia. Ada harapan tentang generasi yang lebih cerdas, tubuh yang lebih sehat, dan mimpi tentang Indonesia emas. Tapi di balik piring yang sederhana itu, ada perputaran uang puluhan triliun rupiah dan tentu saja perebutan kuasa. Agustus 2024 lalu, pemerintah resmi membentuk Badan Gizi Nasional, sebuah lembaga super kuat yang didesain khusus untuk mengeksekusi salah satu program paling ambisius dalam sejarah modern Indonesia. Makan bergizi gratis. Tapi, baru saja lembaga ini seumur jagung gitu loh. Sebuah debat panas di media sosial mendadak menghentak kita semua. Mengingatkan kita bahwa di negeri ini urusan makanan anak saja ternyata tidak pernah bisa lepas dari urusan dapur politik. Bu Nani itu kalau kita ngomong kompetensinya apa? Beliau adalah seorang wartawan yang kebetulan jadi tim ses, sempat punya masalah moral yaitu masalah Bu Ratna Sarumpait yang bikin kebohongan publik, lalu loyal pada Pak Prabowo, menjadi wakil kepala BKN, lalu hari ini dipilih sebagai kepala BKN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? Silakan dijawab. Oh enggak, maksud Mas kalau seorang Ya, apa hubungannya background seorang wartawan tidak ada kompetensi dengan ahli gizi, dengan keperluan Badan Gizi Nasional? Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BGN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Ya, yang diperlukan inilah adalah wajah dari istana kita, bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya, Mas Trio. Bukan kompetensi tidak diperlukan, Mas. Tidak perlu menjadi backgroundnya adalah seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar program ini tepat sasaran, memanage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya, agar program ini dapat bermanfaat. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah loyalitas. Perdebatan antara Tio Ardianto, Ketua BEM UGM, dengan Astrio Veligan, juru bicara Partai Gerindra, sebenarnya adalah miniatur dari perang pemikiran yang sudah terjadi selama ratusan tahun antara meritokrasi, ideologi yang percaya bahwa jabatan harus diberikan kepada mereka yang paling ahli, melawan akomodasi politik, realitas yang meyakini bahwa kekuasaan hanya bisa berjalan jika didukung oleh bagi-bagi jatah yang setara. Dan sumbu ledakan debat ini adalah satu nama: Nani Sudaryati Deyang. Siapa Nani Deyang dan apa itu BGN sebenarnya? Mari kita bedah masalahnya secara jernih, tanpa emosi dan basis data. Mengapa mahasiswa sekeras itu melayangkan kritik? Kita mulai. Saya mendapat informasi ini dari Harian Kompas. Dalam pemberitaannya mengenai arsitektur anggaran negara, Kompas mencatat bahwa Badan Gizi Nasional bukan lembaga pelengkap. Lembaga ini memegang kendali atas anggaran yang luar biasa fantastis. Untuk tahap awal saja, alokasi anggaran yang disiapkan mencapai 71 triliun. Anggaran sebesar itu ditujukan untuk memberi makan sekitar 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil di Indonesia. Secara logika, lembaga dengan dana raksasa dan tanggung jawab moral sebesar ini harus dipimpin oleh orang teknokrat, ilmuwan gizi, atau minimal jenderal manajemen publik yang punya rekam jejak tanpa celah. Tapi, siapa Nani Deyang ini sebenarnya? Jika kita merujuk pada investigasi dan arsip profil dari majalah Tempo, Nani Sudaryati Deyang adalah sosok wartawan senior yang kemudian dikenal sebagai aktivis politik dan orang dekat di lingkaran inti Prabowo Subianto sejak Pilpres 2014, 2019 hingga 2024. Beliau pernah menjabat sebagai wakil ketua tim kampanye nasional atau TKN. Sedangkan media Tirto ID
dalam salah satu ulasan kritisnya juga pernah menyoroti bagaimana rekam jejak Nani Deyang kerap diwarnai kontroversi politik di masa lalu, termasuk keterkaitannya dalam pusaran hoaks Ratna Sarumpait pada tahun 2018 silam. Dari sinilah argumentasi Tio Ardianto dari BEM UGM menemukan jangkarnya. Sumber-sumber berita eksternal ini mengonfirmasi kekhawatiran publik. Mengapa posisi sestrategis ini diberikan kepada sosok dengan latar belakang murni tim sukses politik, bukan seorang pakar kesehatan masyarakat atau ahli gizi makro. Namun, mari kita bersikap adil. Di seberang meja ada argumen dari Astrio Veligan yang mewakili pragmatisme kekuasaan. Dan jujur saja, dalam kacamata politik praktis, argumen Astrio tidak sepenuhnya salah. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki apa yang disebut sebagai spoils system atau hak prerogatif untuk menunjuk orang-orang kepercayaannya. Logikanya sederhana sebenarnya. Sebuah program revolusioner seperti makan bergizi gratis akan menghadapi resistensi birokrasi yang luar biasa jika di puncaknya tidak diisi oleh orang yang tegak lurus dan punya kesetiaan mutlak pada presiden. Bagi pemerintah, keahlian bisa dibeli dengan cara menunjuk jajaran deputi atau staf ahli di bawahnya. Namun, loyalitas tidak ada di tokonya. Pada akhirnya, debat antara Ketua BEM UGM dan jubir Gerindra ini bukan sekedar tontonan politik yang viral di TikTok. Ini adalah alarm pengingat bagi kita semua. Politik akomodasi atau bagi-bagi jabatan mungkin adalah oli yang diperlukan agar mesin pemerintahan bisa berjalan tanpa gangguan politik dari partai-partai pendukung. Kita bisa memaklumi itu jika jabatannya adalah komisaris BUMN atau posisi di kementerian yang sifatnya administratif. Namun, ketika kita berbicara Badan Gizi Nasional, kita sedang berbicara tentang anak-anak yang stunting. Kita sedang berbicara tentang masa depan otak dan fisik generasi penerus bangsa ini. Memasukkan kompromi politik ke dalam piring makanan anak-anak kita adalah sebuah perjudian yang terlalu mahal harganya. Kita tentu berharap Nani Deyang mampu membuktikan bahwa semua kritik mahasiswa itu salah. Kita ingin melihat beliau sukses. Karena jika lembaga ini gagal hanya karena salah urus oleh seorang yang tidak kompeten, yang kalah bukan hanya BEM UGM, dan yang rugi bukan hanya Gerindra. Yang kalah adalah anak-anak Indonesia yang hari ini kelaparan, yang masa depannya digadaikan demi sebuah kesetiaan politik. Jadi, sebenarnya kompetensi itu diperlukan nggak untuk bekerja di suatu bidang, terutama Badan Gizi Nasional. Apakah seorang lulusan hukum atau seorang lulusan matematika, atau bahkan seorang lulusan dari sistem informasi. Jadi, apakah orang seperti mereka, jika mereka loyal kepada pemimpin, layakkah mereka memegang kekuasaan sebesar itu? Layakkah mereka memegang jabatan sebesar itu? Layakkah seorang yang tidak berkompeten di bidangnya memegang sebuah jabatan yang bahkan tidak memiliki background dari orang tersebut? Dan apakah kompetensi sebenarnya masih diperlukan untuk dunia kerja besok? Saya Andre Joni Double March. Terima kasih. Selamat tinggal.